Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan mempresentasikan penulisan ilmiah yang saya buat. Di sini saya menarik judul yaitu alat pendeteksi gerak dengan sensor pasif infrared berbasis Arduino Uno dengan tampilan SMS. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke teman-teman, dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada latar belakang, batasan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, analisa, kesimpulan, sistematik penulisan. Oke teman-teman, latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan informasi yang cepat dan sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan, sehingga menunjang kinerja sektor-sektor tersebut. Salah satunya aspek keamanan. Aspek keamanan sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan saat ini. Faktor privasi juga turut mempengaruhi akan pentingnya suatu sistem keamanan, terutama pada keamanan rumah bila ingin terhindar dari kriminalitas seperti pencurian dan lain-lain. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis saya pribadi tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk proyek akhir atau penulisan ilmiah dengan judul perancangan alat pendeteksi gerak menggunakan sensor infrared berbasis Arduino Uno dengan tampilan SMS. Oke, selanjutnya tujuan penulisan. Tujuan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang alat pendeteksi gerak menggunakan sensor infrared berbasis Arduino Uno dengan alarm buzzer dengan tampilan SMS sebagai peringatan. Yang kedua yaitu mengetahui jarak jangkauan objek terhadap sensor. Oke, selanjutnya metode penulisan. Metode penulisan diterapkan dalam menyusun. Ini adalah identifikasi masalah, studi literatur, perancangan dalam pengujian, analisa, dan kesimpulan. Selanjutnya sistematik penulisan. Sistematik penulisan untuk mempermudah penulisan ini, saya pribadi membuat suatu sistematik penulisan yang terdiri dari tadi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 perancangan alat pembuatan sistem, bab 4 uji coba dan analisa data, dan bab 5 kesimpulan. Baik teman-teman, kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada sensor VIR. Sensor VIR atau pasif infrared adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor VIR bersifat pasif, artinya sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah tetapi hanya menerima radiasi inframerah dari luar. Sensor ini biasanya digunakan dalam perancangan detektor gerak berbasis PIR karena semua benda memancarkan energi radiasi. Sebuah gerakan akan terdeteksi ketika sumber inframerah dan suhu tertentu, misal manusia melewati sumber inframerah yang lain dengan suhu yang berbeda, misal dinding, maka sensor akan membandingkan pancaran inframerah yang diterima setiap saat suatu waktu, sehingga jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan pembacaan pada sensor. Selanjutnya, sensor VIR memiliki jangkauan jarak yang bervariasi tergantung karakteristik sensor. Pada umumnya sensor VIR memiliki jangkauan pembaca efektif hingga 5 meter dan sensor ini sangat efektif digunakan sebagai human detector.
Oke, selanjutnya cara kerja pembaca sensor VIR. Eh, Pancaran inframerah masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor fotoelektrik karena sinar inframerah mengandung energi panas. Maka sensor fotoelektrik akan menghasilkan arus listrik. Sensor fotoelektrik terbuat dari bahan gallium nitrida GaN, kalsium nitrat CsN03 dan lithium tantalate LiTA03. Oke, selanjutnya untuk jarak pancar sensor infrared memiliki jangkauan jarak yang bervariasi tergantung karakteristik sensor. Pada umumnya sensor ini memiliki jangkauan sampai 5 meter. Oke, inilah teman-teman semuanya bentuk sensor gerak VIR. Seperti inilah gambaran sensor yang akan saya gunakan. Oke, selain sensor juga ada potensiometer yang perlu digunakan dalam penulisan ilmiah ini. Itu potensiometer yaitu berfungsi mengatur sebuah tahanan atau hambatan secara linear atau komponen resistif 3 kawat yang bertindak sebagai pembagi tegangan yang menghasilkan sinyal output dengan variabel kontinu yang sebanding dengan posisi fisik wafer dan Selanjutnya, prinsip kerja potensiometer. Potensio bekerja sebagai resistor. Dengan semakin besar tahanan, maka output volt semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil tahanan OHM, maka output volt semakin besar. Ketika digunakan sebagai potensiometer, koneksi dibuat untuk kedua ujungnya serta penghapus seperti ditunjukkan posisi penghapus, kemudian memberikan sinyal output yang sesuai pin 2 yang akan bervariasi antara level tegangan yang diterapkan ke satu ujung track resistif pin 1 dan yang di sisi lain pin 3. Selanjutnya jenis potensiometer itu ada beberapa. Yang pertama itu potensiometer putar. Potensiometer putar tipe paling umum memvariasikan nilai resistifnya sebagai hasil dari penggerak sudut. Memutar knob atau dial yang terpasang pada poros menyebabkan penyeka internal menyapu elemen resistif melengkung. Selanjutnya ada potensiometer silinder. Potensiometer silinder. Potensiometer silinder atau volt geser dirancang untuk mengubah nilai resistansi kontaknya dengan gerakan linear dan dengan demikian selanjutnya potensiometer present dan trimmer. Potensiometer